Jadi kita lihat lebih dulu ayatnya, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Kita lihat ada beberapa penekanan di sini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dan tetap kuat. Kita disuruh berjaga-jaga, mewaspadai hidup ini. Tiap-tiap hari kita perhatikan. Berjaga-jaga artinya kita jaga. Saya baru terlanjur ngomong apa tadi, mikir apa tadi, bertindak apa tadi. Itu yang namanya berjaga-jaga. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita cepat tanggapi. Nah, itu maksudnya berjaga-jaga. Tapi yang kita lihat sini, berdirilah teguh dalam iman dan tetap kuat. Berdiri teguh dalam iman dan tetap kuat. Kuat dan teguh dalam iman, tetap bertahan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita kuat dan teguh dalam iman, beriman, mempercayai Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, maka itu akan membuat kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan. Dan banyak kali kan kita rasa, saya langgar firman Tuhan ini, enggak apa-apa. Ternyata saya tetap sehat, saya tetap usaha, saya tetap ada hasil. Saya tidak lakukan firman Tuhan, tapi tidak apa-apa. Itu iman kita mulai tidak goyah, mulai luntur. Nah, itu sebabnya peringatan Tuhan, kuat dan teguh dalam iman. Jadi itu membuat kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan. Kuat dan teguh dalam Tuhan, tetap bertahan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Bertahan hidup dalam kehendak Tuhan. Ini tidak mudah. Karena kehendak diri kita sendiri, akal kita, dan akal-akalan kita, itu seringkali bahwa kita tidak bertahan untuk melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Kita banyak kali kita sulit membedakan mana kehendak diri sendiri yang baik dan mana kehendak Allah, kehendak Tuhan. Seringkali kehendak Tuhan tidak terlalu kita setujui. Akal kita, hati kita tidak setujui. Walaupun kita tahu sebenarnya ini baik, tetapi ada banyak kali kita kurang setujui. Kita kurang setujui karena tidak terlalu sama dengan yang kita kehendaki. Tapi kalau kita kuat dan teguh dalam iman, kita akan rela tetap ada, tetap tunduk dalam kehendak Tuhan. Nah, Tuhan mau, saudara pasti ingat ayat yang seringkali kita kutip, Matius 7 itu, Tuhan Yesus bilang, yang masuk ke dalam kerajaan sorga hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, yang masuk di pintu sesak, yang selamat cuma sedikit. Tuhan mau semua selamat, tetapi ternyata manusia, termasuk orang gereja, katakanlah orang beragama Kristen, itu lebih rela untuk ikuti kehendak sendiri dan tidak selamat daripada bertahan dalam kehendak Tuhan. Karena seringkali bertentangan atau beda banyak dengan kehendak diri sendiri. Kehendak diri sendiri lebih suka pilih jalan lebar, jalan yang tidak mau diatur. Dan kebanyakan kita begitu, tidak terlalu suka kita diatur.
Tapi kalau kita lihat aturan itu cocok dengan firman, harusnya kita rela. Itu cuma bisa diterima dengan iman. Kita cuma bisa menyerah, tunduk, itu hanya dengan iman. Ini firman, saya tunduk. Kita diatur, diarahkan dengan firman, kita tunduk. Itu namanya kita bertahan dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuat dan teguh dalam Tuhan artinya tetap percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya tidak usah ulang ini karena seringkali sudah disampaikan. Percayai Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dan mempercayakan hidup kepada Tuhan apapun keputusan Tuhan. Nah, itu kuat dan teguh dalam iman. Dan ternyata Tuhan ingatkan ini, firman Tuhan ingatkan, kuat dan teguh dalam iman. Harus kuat dan teguh dalam iman karena manusia mudah berubah. Kita mesti ingatkan tiap hari, saya terlalu mudah berubah. Minggu lalu saya bertekad, Tuhan saya mau ikuti kehendak-Mu. Tapi begitu alami beberapa banyak hal, kita mulai dalam hati, Tuhan minta ampun, maafkan saya. Apa boleh buat, saya tidak nurut kali ini. Cuma kali ini. Dan ternyata kali-kali berikutnya, banyak kali kita ada di kali. Itu terbukti. Karena kita manusia, khususnya juga orang-orang gereja ini, kita mudah berubah. Kita lihat bukti di dalam Alkitab banyak. Syukurlah kalau ada di antara saudara yang sudah bertekad, saya tidak mau berubah sedikit pun. Itu yang sasaran Tuhan. Tapi ternyata kita terlalu mudah berubah. Itu sebabnya diingatkan, kuat dan teguh dalam iman. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita harus ingat ini. Saya mau bertahan dalam iman, teguh dalam iman, karena tanpa iman saya tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Saya tidak mau saya mati dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Allah. Begitu kita mulai goyah dalam iman, kita mulai goyah, kita mulai kurang percayai kalau perintah Tuhan saya langgar, ada akibat yang tidak bagus. Saya mau bertahan untuk ikuti perintah Tuhan. Tapi waktu kita mulai rasa saya tidak ikuti perintah Tuhan, tidak ikuti firman Tuhan, saya tidak apa-apa, kita mulai goyah dalam iman, kita mulai bergeser, dan kita mulai kehilangan iman. Dan kita sedang ada di dalam keadaan yang sedang menuju ke Ibrani 11 ayat 6 tanpa iman. Tanpa iman. Kalau ada ayat yang katakan, kalau engkau percaya Allah ada, itu setan pun percaya. Jadi jangan sampai percaya kita kayak percayanya setan. Cuma percaya Allah ada. Tetapi kita tidak mempercayai Tuhan dengan firman-Nya untuk kita lakukan. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, sebenarnya kita tidak percaya firman Tuhan itu mengarahkan kita ke hidup yang terbaik. Itu namanya tidak beriman. Iman mempercayai bahwa firman Tuhan mengarahkan kita kepada hidup yang terbaik menurut rancangan Tuhan. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut rancangan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Seringkali kita di dalam hidup ini kita bilang, Tuhan terlalu lambat. Saya ingin mempercepat. Ada dulu yang pernah bilang ke saya, Om, kalau Om doa, saya percaya Tuhan dengar. Tapi terlalu lambat Tuhan dengar kalau Om berdoa untuk kesembuhan saya. Itu sebabnya saya mau, maaf Om, besok saya mau pergi ke dukun. Saya kaget. Oh Tuhan, saya gagal mengajar
orang ini kalau begitu, karena dia sudah suka cari dengar di mana-mana, jadi akhirnya dia terbawa dengan pikiran seperti itu. Saya tidak tahu pendeta mana yang ajar dia. Kalau gagal, kalau berdoa ke Tuhan, doanya lambat dijawab. Kalau pergi ke dukun, itu membantu Tuhan untuk mempercepat jawaban. Jangan lakukan itu. Itu jalan keluar yang keluar dari jalan. Sudah, berbahagia yang mengerti. Contoh, kita mau lihat contoh supaya kita tahu apa maksudnya kuat dan teguh dalam iman. Kita mau lihat contoh. Ini Raja Uzia ini, dia contoh dari orang yang kuat dalam iman dan juga orang yang akhirnya kehilangan iman. Kita lihat lebih dulu. Nah, 2 Tawari 26 sebenarnya ayat 3 sampai 21 kisahnya itu. Tetapi kita lihat ayat 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih muda karena papanya meninggal, Amasya meninggal, kemudian Uzia umur 16 tahun sudah jadi raja. Tapi biasanya anak raja sudah diajar ketat dari kecil. Nah, ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, itu dia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ada kekurangan di sana sini si Amasya, tetapi rupanya Uzia ini dia masih lihat papanya masih hidup benar. Itu sebabnya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata papanya, bukan benar di mata nabi-nabi atau penduduk atau warga kerajaan Israel, tetapi benar di mata Tuhan. Artinya benar menurut penilaian Tuhan. Rupanya ada contoh dari papanya. Jadi kita bapak-bapak ada contoh yang anak-anak bisa lihat. Kita larang anak memaki, tapi anak dengar kita kalau marah, ngamuk, kita memaki. Saya bersyukur sampai hari ini setelah saya serahkan hidup ke Tuhan, kayaknya saya tidak pernah maki orang. Mungkin yang tidak saya dengar mungkin pernah. Maksudnya kita berjuang untuk tidak memberikan contoh yang tidak baik ke anak-anak kita. Amin. Nah, itu pelajaran lain. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Itu dia. Jadi rupanya si Raja Uzia ini dari umur muda diajar oleh Sakaria, Imam Sakaria. Begitu dia jadi raja, dia tetap diajar, dibimbing oleh Imam Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Rupanya salah satu kunci untuk kita beriman kuat adalah kita melatih diri, kita mau diajar untuk takut akan Allah. Kita lihat nanti sebentar. Dan selama ia mencari Tuhan, nah, diajar takut akan Allah, dia mulai terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya dia membina hubungan erat dengan Tuhan. Itu. Nah, apa? Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini yang kita suka, ya kan? Kita semua suka ini. Tuhan buat segala usaha kita berhasil. Amin. Kita suka ini. Dan sebenarnya Tuhan pun suka kalau kita alami ini. Amin. Jadi ingat baik-baik. Waktu kita bilang, Tuhan saya mau bekerja ini, mau kerjakan ini. Saya rindu saya berhasil seperti Uzia. Tuhan
atau Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya mau Tuhan supaya Engkau buat usaha saya ini berhasil. Kemudian dalam hati Tuhan mulai bisik begini, gampang Cong, gampang itu Cong, benah norok, kamu taati saja firmanku, hidup takut akan Allah, mencari Allah, maka yang terjadi itu nggak usah nuntut, pasti janji digenapi. Nah, itu dia iman yang kuat. Kita lihat lebih dulu contoh dari Uzia. Kita mau lihat yang pertama ini, iman yang kuat. Ayat 4 tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi iman yang kuat adalah iman yang rela, suka, mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang benar di penilaian saya, di penilaian kita, tetapi apa yang benar kita cocokkan dengan firman Tuhan. Saudara dan saya, silakan kita, bukan silakan, kita dapat melihat segala macam komentar, tafsiran di dalam YouTube. Orang khotbah ini, orang khotbah begini, orang khotbah begitu. Minggu lalu saya bilang, yang satu bilang dia yang benar, salahin yang si ini. Ini bilang itu yang salah, ini benar, itu salah, segala macam. Kacau, kita bingung. Tapi berkali-kali saya katakan, ketika kita hidup ingin melakukan kehendak Tuhan, dengan rendah hati kita bilang, Tuhan, bisa kacau semua, tapi Engkau tuntun saya untuk mengerti, maka Tuhan akan lengkapi kita dengan Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi lihat Alkitab, jangan terlalu tergoda lihat buku, baca buku bagus, dengar YouTube khotbah boleh, tapi tidak semua khotbah benar. Saya ngomong begini bukan sedang mengatakan bahwa saya yang paling benar, tidak. Itu sebabnya baca Alkitab dan izinkan Tuhan tuntun kita supaya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang benar menurut penilaian Tuhan. Bukan kita hidup menurut benarnya sendiri kita. Itu kita terhindar dari soal itu. Jadi iman yang kuat adalah iman yang rela, suka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang kelima. Dia mau diajar dan hidup takut akan Tuhan. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Rela diajar untuk hidup takut akan Allah. Amin. Rela diajar. Diajar, kita sama-sama belajar. Diajar, kita baca firman Tuhan sama-sama. Rela diajar. Dan saya berusaha, saya berjuang supaya saya tidak licik menyampaikan firman Tuhan ke saudara. Cuma untuk sampaikan dengan semangat, cuma untuk supaya saudara berkorban. Supaya saya dapat uang lebih banyak. Saya berjuang untuk tidak licik mengajar saudara. Itu. Jadi Sakaria mengajar Raja Uzia untuk hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan dia jadi takut akan Allah. Mau diajar untuk hidup takut akan Allah. Itu sebabnya karena takut akan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan terus-menerus. Ini dia iman, ini iman. Hanya ada iman yang mendorong kita, menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat melakukan.
Karena kita ini sebenarnya dasar kita ini pemberontak. Dasar kita ini pemberontak. Dah, Caca Malolo pendetanya. Firman Tuhan tulis begini. Tapi kan, ya ini tafsiran, ini perjanjian lama sudah tidak dipraktekkan. Dan segala macam kita. Karena kita tidak suka lakukan itu. Begitu ada ayat firman Tuhan, maka dia menjadikan engkau diberkati. Makin diberkati, sangat diberkati, dan makin kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Kita amin 1000 kali. Amin, amin, amin. Tapi begitu bilang taati perintah, ketentuan Tuhan yang tidak cocok dengan hati kita, tidak cocok dengan keinginan, kesukaan kita, kita bilang ini tafsiran. Tidak berlaku sekarang. Sekarang berlaku anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar saya bikin pelanggaran, Tuhan ampuni saya 70 kali 7. Kita menangnya sendiri. Orang yang beriman, dia rela tunduk kepada kehendak dan menangnya Tuhan. Amin. Dan terus terang saja, kita ini memang punya jiwa pemberontak. Dasar kita ini karena sudah jatuh dalam dosa, kita jadi pemberontak. Itu sebabnya Tuhan tuntun kita dengan firman. Kita lihat contoh, Tuhan Yesus, 12 murid yang diajar, itu cuma berapa? Hampir semua mengecewakan. Petrus, Yohanes pernah bilang begini, Tuhan, maukah engkau kami minta api turun dari langit, bakar ini orang Samaria? Semangat sekali ya. Jadi sudah diajar. Yang ngajar itu yang tidak pernah berbuat salah, iya kan? Kalau yang ngajar pendeta Gundul di Panaru kan orang jemaat bikin salah, tidak heran mereka, orang bilang tidak heran. Tapi ini yang ngajar itu firman yang hidup, firman yang jadi manusia, yang ngajar. Ternyata lebih suka memberontak, melawan. Yudas, Thomas, Yakobus, semua banyak gagal. Banyak ikuti maunya sendiri. Tapi syukur ketika mereka penuh dengan Roh Kudus semua, banyak hal yang berubah. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus untuk tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan tuntun kita dengan firman-Nya. Dari mana datangnya iman? Bukan dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke kaki, turun ke hati. Bukan itu. Itu lain. Dari mana iman datang? Dari mendengar sabda Kristus. Dengar firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita punya iman bertumbuh. Amin. Nah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi iman yang kuat adalah iman yang suka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mau diajar untuk hidup takut akan Tuhan, dan suka, rindu mencari Tuhan. Mencari Tuhan, saya ulang, adalah kerinduan hati untuk memiliki hubungan erat, persekutuan erat dengan Tuhan. Kalau kita datang ibadah, ya gitu nyanyi, Allah kita heran dan besar. Mana herannya Allah, hidup saya menderita begini, ndak mari-mari. Allah yang heranlah. Atau saya bilang sama Yabes pagi-pagi, jangan latihan kunci. Menyembah saja, kalau kunci ndak bisa ingat, berhentikan gitar terus menyembah dengan nyanyian. Ku tahu Bapa peliharaku. Jangan cari-cari lagi.
Ulang lagi, ku tahu Bapak peliharaku, tidak ketemu kuncinya, tidak menyembah. Kenapa saya belok ke sana? Tapi saya sudah bilang itu ke Yabes. Cari Tuhan. Nah, bina hubungan erat dengan Tuhan. Kalau cari-cari kunci terus, kita tidak ada hubungan erat dengan Tuhan itu. Kita sedang berhubungan dengan kunci. Kunci Inggris, kunci Spanyol, kunci apa itu. Kacau. Mudah-mudahan Yabes tobat dari perkara ini. Oh, ada satu. Matius 17 ayat 20. Ini luar biasa, iman. Kita suka ini. Matius 17 ayat 20. Tuhan Yesus bilang, kalau imanmu sebesar dram, sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sebesar nangka. Sebesar buah nangka, sebesar itu tanya Tante Guan. Biji sesawi mereka bawa buat saya waktu mereka pulang dari Israel. Biji sesawi itu kecil sekali. Tuhan tidak tuntut iman sebesar gajah. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke laut. Tercampak ke laut, bergeser ke laut, maka tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Kita suka ini, amin, amin, amin. Tapi hubungan dengan Tuhan loyo, ndak klop, rumusnya ndak masuk. Kita tunggu-tunggu, kita ngomong sepertinya iman kita sebesar gunung. Banyak kali kan kita dengar, wah, dalam nama Yesus, tidak ada yang terjadi. Kelihatan ngomongnya sepertinya iman dia sebesar gunung. Tapi persoalan kesulitan sebesar biji sesawi tidak bisa bergeser. Terbalik ya. Iman sebesar gunung tidak bisa geser. Karena iman sebesar gunung itu omongan, bukan hati yang beriman. Tuhan Yesus jamin, iman yang sungguh sejati cuma sebesar biji sesawi saja bisa geser gunung. Nah, sekarang yang kedua, iman yang tidak teguh. Tuhan mau kita punya iman yang teguh. Kita lihat contoh Raja Uzia ini untuk kita belajar sesuatu. Dia mulai dengan iman yang kuat, tapi tidak teguh. Iman yang tidak teguh. Kita lihat 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, dia menjadi kuat. Itu raja ketika dia mulai memerintah, dia mulai membangun, dia mulai bikin penyerangan, ada kemenangan untuk rebut kembali daerah-daerah yang direbut oleh orang Filistin, oleh bangsa lain. Dia mulai rebut lagi. Setelah dia rebut itu, dia mulai bangun pertanian. Dia berhasil bangun ekonomi kerajaan Israel. Dia bangun pertanian, bangun peternakan, dia bangun angkatan bersenjatanya, dia bangun persenjataan yang kuat. Luar biasa. Kemudian dikatakan, kalau saudara baca dari ayat yang ke-6 terus sampai ayat yang ke-20, itu keberhasilan Raja Uzia. Atau ayat 17, ayat yang ke-15, keberhasilan dia luar biasa. Sampai dibilang begini, orang kenal dia namanya menjadi sangat termasyhur di mana-mana. Ada bangsa-bangsa sekitar dia, bangsa Amon membawa upeti untuk bawa upeti, bayar pajak ke dia. Raja ini sangat terkenal dan orang tahu dia luar biasa. Itu karena dia ditolong oleh Tuhan. Tapi
Setelah ia menjadi kuat, tadinya dia berhasil itu karena dia ditolong oleh Tuhan, karena dia hidup menurut yang Tuhan mau. Setelah dia menjadi kuat, ayat 16, apa? Dia menjadi tinggi hati. Ngomong di saudara dalam hati begini, Tuhan, kalau saya menjadi kuat dalam ekonomi, menjadi kuat, terkenal dan berhasil. Waktu kita kuat, berhasil, kita terkenal, kita berilmu, usaha kita berhasil, bertambah penghasilan, itu seringkali itu yang membuat kita rasa kuat. Ketika menjadi kuat, Tuhan tolong saya. Ketika saya berhasil beruntung, saya punya banyak hal, saya keberkatan, jangan sampai saya jadi tinggi hati. Amin. Tuhan lawan. Allah melawan orang congkak. Ingat baik-baik itu. Lambat atau cepat, perlawanan Tuhan terjadi atas hidup kita. Begitu sudah diberkati, menjadi kuat ekonomi, kuat pertahanan, kuat segala macam, terkenal di mana-mana, dia jadi tinggi hati. Saya ingat Ulangan 8, saya tidak catat di sini, tetapi saya mau baca. Saudara dengar sepintas lalu, ayat 12, Ulangan 8 ayat yang ke-12 katakan begini. Peringatan Tuhan untuk orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Saudara sudah mendirikan rumah yang baik, mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita diperbudak, tapi Tuhan bawa keluar. Nah, ayat 17 katakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu yang terjadi dengan Uzia. Dia rasa berhasil. Terkenal, dipuji, disanjung. Woi, lupa diri. Saudara, ada banyak kali kita, dan tidak kurang-kurang kami pendeta, memulai dengan rendah hati, mengandalkan Tuhan dengan iman, masuk dalam pelayanan yang sulit. Buka satu pelayanan di tempat yang tidak ada jemaat, mengandalkan Tuhan. Sempat Tuhan izinkan cuma makan pepaya mentah direbus. Tapi di sini enggak, kami datang ke sini enggak pernah makan pepaya mentah karena enggak ada pepaya di sini, di belakang kami. Tapi jemaat, Tuhan pakai jemaat untuk pelihara kami sampai hari ini. Kami cukup makan, itu sebabnya saya masih cukup sehat. Masih sehat. Memulai dengan sulit, mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memberitakan kebenaran. Tuhan jadikan berhasil. Wih, jemaat bertambah dari 5 menjadi 10, menjadi 50, menjadi 200. Kalau sekarang kita masih lebih dari 200. Jangan ketawa, betul ini. Sebagian kita kirim ke kota, anak-anak yang ke kota, terus mereka sudah berhasil, mereka panggil papa mamanya pindah ke kota. Nanti Bapak Agus jangan pindah. Pergi semua. Banyak terkumpul di Surabaya, di Bali, di Malang, di Jakarta. Masih banyak. Kalau mereka kumpul penuh ini. Terus
Yang tua-tua yang tinggal di tempat, yang muda-muda kami kirim, persiapkan kirim ke kota. Yang tua-tua kami persiapkan kirim ke sorga. Dan kita semua yang hadir ini, kita sedang dipersiapkan untuk kirim ke sorga dengan iman yang teguh. Amin. Nah itu, jangan marah saya. Jadi kita lihat, orang gampang berubah ketika berhasil. Ingat baik-baik ini. Ketika saudara rasa saudara mulai berhasil, ekonomi mulai terangkat dan segala macam terangkat. Banyak sekali kami pendeta, begitu sudah populer, sudah terangkat hidupnya, mulai dapat jabatan, dia rasa dia lebih terangkat lagi tinggi. Dari mobil setengah rusak, dapat mobil baru. Lupa diri. Pertama dia rasa, hanya karena kemurahan Tuhan saya berhasil melayani ini. Jemaat bisa maju. Lama-lama dia rasa, oh saya sudah cocok untuk jadi majelis wilayah. Saya sudah cocok jadi majelis daerah. Saya sudah cocok jadi majelis pusat. Begitu tidak terpilih, memberontak, bikin kerusakan di mana-mana. Saudara lihat nih. Sehingga jadi ketika dia jadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, ketika orang berhasil, seringkali dia rusak rumah tangganya. Dia bikin hal-hal yang merusak. Merusak rumah tangga karena uang banyak, karena berhasil, karena disanjung-sanjung di luar. Om, selesai khotbah misalnya diundang kemana-mana. Om, datanglah ibu-ibu muda, datanglah noni-noni. Om mau konseling. Pertama konseling di lobi hotel. Lama-lama konselingnya dalam hotel, dalam kamar. Berubah. Nggak takut lagi sama Tuhan. Tapi karena sudah punya jabatan, diurus, dia bilang, berani urus saya lapor ke polisi. Tidak ada bukti. Sudah, kenapa saya suruh belok ke sana? Mudah-mudahan yang melakukan itu dengar khotbah ini saya kirim di YouTube. Dan dia ada kesempatan untuk berubah jalan dari menuju neraka ke menuju sorga. Dia melakukan apa yang merusak. Ia berubah. Terjemahan ini agak kurang agak membingungkan. Berubah setia kepada Tuhan. Artinya dari setia dia berubah kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Itu tugasnya imam, tetapi dia serobot. Orang yang imannya sudah merosot, imannya yang sudah tidak teguh, imannya yang sudah berantakan, dia berani serobot jabatan yang seharusnya bukan jabatan dia. Kalau dia sudah mencalonkan diri untuk calon jadi pemimpin, begitu dia lihat, aduh saya tidak terpilih kalau begini, dia mulai kirim anak buahnya, ayo kamu pergi ke wilayah-wilayah, kasih uang mereka, bilang ada berkat sedikit, nanti waktu musda, nanti waktu musyawarah besar, nanti ingatlah saya. Curang, berani pakai uang, padahal uang itu persembahan jemaat. Dikatakanlah uang yang kudus, tetapi dipakai buat hal-hal yang najis. Ini mengerikan. Itu yang dilakukan oleh Uzia. Dia berubah, dia serobot. Dia bilang, saya tidak perlu imam. Saya sendiri yang ambil ini, bokor ukupan untuk dipersembahkan ke Tuhan. Ngeri, sudah tidak takut sama Tuhan. Dia ada dalam bait Allah. Dia pegang bokor ukupan yang seharusnya cuma dilakukan oleh imam. Berani dia. Orang yang sudah imannya sudah goyah, berani melakukan hal-hal yang
sudah tidak masuk akal. Kita bilang ini sudah terlalu, sudah keterlaluan. Dia sudah tidak takut. Dengan imam dia tidak takut. Dengan Tuhan pun dia sudah tidak takut. Kita hati-hati untuk hal ini. Kita tidak terlalu sulit untuk terbawa ke sana. Berubah setia. Dia melakukan hal yang merusak. Coba saudara lihat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ada kutip begini. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong, tinggi hati. Dan itu menyebabkan kehancurannya. Dia melakukan hal yang merusak. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Dia bilang, "Tidak usah imam, aku sendiri yang bakar dupa." Padahal bakar dupa itu adalah ibadah umat Israel di masa lalu untuk menyenangkan Tuhan. Ada di hadapan Tuhan, untuk senangkan Tuhan, untuk hormati Tuhan, untuk kuduskan Tuhan. Berani dia lakukan dalam kenajisan dia, dalam kesombongan dia, dalam pemberontakan dia. Ngeri. Darah, jangan sampai kita terjebak untuk ketika kita kuat, iman kita sudah goyah dan kita bergeser. Raja Uzia satu memiliki iman yang kuat tetapi tidak teguh. Iman kuat bisa memindahkan gunung. Iman kuat bisa mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Iman kuat, dia alami apa yang Tuhan janjikan, Tuhan jadikan apa yang dia kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Iman kuat. Tetapi Tuhan mau kita punya iman bukan cuma kuat, tetapi teguh. Tidak berubah, tidak bergeser, tidak merosot. Karena waktu iman kita kuat dan teguh, kita tidak akan berubah ketika kita keberkatan. Amin. Tuhan tolong kita untuk dia memiliki iman yang kuat dalam bimbingan seorang yang benar. Hari-hari ini banyak orang lebih suka cari orang populer daripada orang benar yang membimbing. Orang populer. Saya tidak banyak di situ. Memiliki iman yang kuat karena dia mau diajar. Saya mau diajar. Ada orang memberitahu saya mau dengar dan terima. Mau diajar. Kedua, Raja Uzia jadi iman yang tidak teguh. Kuat, iman kuat, tetapi tidak teguh. Berubah ketika sudah berhasil, merasa kuat. Ketika iman sudah tidak teguh, maka berani melanggar aturan firman Tuhan. Kita berani langgar firman Tuhan. Karena itu yang tadi saya suka bilang. Kita langgar, tidak terjadi apa-apa. Kita langgar, belum terjadi apa-apa. Kita langgar, belum terjadi apa-apa. Kita anggap memang tidak apa-apa. Kita anggap tidak apa-apa. Tapi saudara, semua peringatan Tuhan ini sebenarnya ujung-ujungnya Tuhan rindu kita bertahan dalam iman yang kuat, iman yang teguh, bertahan sampai kesudahan. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahan, cuma itu yang selamat. Tuhan mau kita semua tidak ada yang binasa, tetapi kita selamat. Caranya kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Akibatnya dia kusta seumur hidup dan dia digeser dari kekuasaan, ditaruh di gubuk, ditaruh di rumah pengasingan karena dia kusta sampai mati kusta. Zaman dulu kalau orang kusta itu tanda dia berdosa. Tuhan tidak hapus kustanya sampai mati.
keadaan pemberontakan dia nyata sampai dia mati. Tidak tahu dia bertobat atau tidak dijelaskan. Tetapi mungkin kita sudah berkali-kali kita langgar firman Tuhan karena kita rasa kita mulai berhasil. Kita sudah memiliki rumah, emas, perak, lembu, sapi, macam-macam kita sudah punya semua. Firman Tuhan katakan, jangan sampai ketika engkau sudah makan dan kenyang, engkau melupakan Tuhan Allahmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Karena iman sudah goyah. Tapi kiranya kita tetap punya iman yang kuat dan teguh dan tetap menyadari Tuhan, di luar engkau saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya rindu bertahan dalam iman yang teguh supaya saya selamat. Tuhan memberkati. Kita mau bertahan, berjuang.